Di awal cerita ada sebuah perguruan karate. Di sana mengajarkan gaya teknik bela diri karate yang bernama Kurenai. Di sini dijelaskan bahwa Kurenai adalah semacam teknik baru dalam karate yang sangat mematikan. Dan dia ditemukan oleh seseorang bernama Sujiro. Lalu setelah Sujiro meninggal, teknik ini diwariskan kepada anaknya, yang kini memimpin perguruan itu dan dia bernama Tatsuya. Ada suatu ketika perguruan tersebut diserang oleh Tagawayu. Dia adalah musuh dari karate Kurenai dan bermaksud ingin menghancurkan perguruan karate tersebut. Di situ dia menyandera kedua anak dari Tatsuya. Melihat itu, Tatsuya pun bertarung melawan mereka. これが紅空手。 Setelah mereka hampir kalah semua, tiba-tiba dari belakang dia tersabet pedang, sehingga membuatnya jatuh tidak berdaya. Melihat itu, Tagawayu pun langsung pergi, membawa anaknya yang bernama Natsuki, beserta sabuk hitam perguruan tersebut. Singkat cerita, dalam sebuah bioskop ada jambret yang mencuri tas seorang pengunjung. Tiba-tiba, ya, wanita tersebut meringkus jambret tersebut dengan keahlian karatenya. Sontak, keadaan pun jadi ramai dan mereka semua kagum akan keahlian karate wanita tersebut. Dan dia bernama Ayaka. Ayaka adalah salah satu anak Tatsuya yang selamat dari tragedi yang menimpa perguruannya di masa lalu. まもなく5番シアター、続いて7番、8番、どうぞシアター入り口へお急ぎください。どうぞ、大変お探し。 Selanjutnya, diperlihatkan perguruan milik Tagawayu. Di sana mereka semua sedang berlatih untuk persiapan turnamen karate. Dalam perguruan karate tersebut, mereka diajarkan karate untuk membunuh bukan untuk membela diri. Terlihat pula seorang gadis yang sedang berlatih. Ya, dia adalah Natsumi, salah satu anak dari Tatsuya yang dulu mereka culik. Namun kini dia diubah namanya menjadi Sonoko. Di sini mereka semua berambisi untuk menjadi perguruan karate yang terkuat. Mereka yakin setelah Tatsuya mati maka sudah tidak ada lagi penerusnya yang memiliki teknik Kurenai. Dijelaskan, mereka memiliki seorang petarung karate yang berasal dari Amerika dan dia bernama Kizu. Dia adalah pria andalan sekaligus yang terkuat dalam perguruan itu. Tagawayu memerintahkan anak buahnya untuk kembali mencari sabuk hitam milik Sujiro yang asli. Karena yang dulu mereka curi adalah sabuk hitam palsu yang sudah ditukar oleh Tatsuya saat mereka hendak mencurinya. Dalam sebuah rapat, anak buah Tagawayu memberikan informasi bahwa ada seorang wanita yang menggunakan karate saat sedang menumpas penjambret di bioskop. Saat diperhatikan lebih jelas, di situ dia langsung berasumsi bahwa wanita tersebut adalah anak dari Tatsuya sekaligus keturunan Kurenai. Dari situ dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Ayaka. Keesokan harinya, saat Ayaka sedang melatih para pria di sebuah perguruan karate, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Tagawayu. Mereka hendak mencari Ayaka. Di situ, Sonoko menghajar habis-habisan semua pria dalam perguruan itu.
Sampai akhirnya tersisa Ayaka. Melihat itu, Ayaka pun akhirnya bertarung dengan Sonoko dan temannya. Dalam pertarungan terlihat Ayaka masih begitu kuat dan mampu mengalahkan mereka berdua. Mendengar Sonoko dan temannya kalah dalam pertarungan, Tagawayu pun begitu geram. Dia langsung menyuruh anak buahnya semua untuk menghabisi Ayaka. Lalu Sonoko beserta temannya yang kalah dalam pertarungan dengan Ayaka akhirnya dihukum oleh Kizu. Saat Sonoko hendak dihukum, tiba-tiba Tagawayu menyuruhnya untuk berhenti. Nampaknya Tagawayu memiliki rencana tersendiri mengapa dia tidak menghukum Sonoko. Esoknya Sonoko kembali menemui Ayaka. Di sana dia hendak menantang kembali Ayaka untuk bertarung. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Ayaka menyadari melalui gerakan-gerakan yang dikeluarkan oleh Sonoko. Di situ akhirnya dia mengetahui bahwa Sonoko adalah adiknya yang diculik dulu dan dia bernama Natsumi. Adegan berpindah di mana anak buah Tagawayu memberikan informasi bahwa Ayaka benar memegang sabuk hitam legendaris Sujiro yang asli. Mendengar itu, dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk merebut segera sabuk hitam legendaris itu dari tangan Ayaka. Setelah pertarungan tadi, Ayaka dan Natsumi mulai merenung mengingat masa lalu mereka saat masih kecil, di mana mereka masih bersama-sama belajar ilmu bela diri bersama karate ayahnya. Di situ Sonoko nampak mulai sadar bahwa dirinya adalah Natsuki, dan yang dia lawan tadi adalah kakaknya sendiri. Lalu dia menghampiri Tagawayu untuk mencari kebenarannya. Di situ Tagawayu pun menjelaskan bahwa benar dia adalah Kurenai Natsuki dan Kurenai Ayaka adalah kakaknya. Tagawayu pun dan anak buahnya dulu berniat untuk mengambil sabuk hitam legendaris Sujiro yang disimpan oleh ayah mereka. Di situ, Natsuki sedikit heran, mengapa dia juga dibawa. Akhirnya Tagawayu pun kembali menjelaskan bahwa tujuannya membawa Natsuki adalah untuk menguasai semua teknik karate yang ada di dunia ini. Setelah itu, Natsuki pun dihajar dan dijadikan sandera oleh Tagawayu. Lalu dia mengirimkan pesan kepada Ayaka agar dia datang dan membawa sabuk hitam itu jika adiknya ini mau selamat. Melihat itu, Ayaka pun begitu marah. Dia langsung bergegas untuk menghampiri Natsuki di sana. Sesampainya di perguruan tersebut, dia langsung dihadang oleh anak buah Tagawayu yang begitu banyak. Natsuki yang saat itu disandra akhirnya dapat melepaskan diri, dan dia hendak bergegas membantu kakaknya yang akan dikeroyok oleh anak buah Tagawayu. Akhirnya keduanya pun mulai bertarung melawan anak buah Tagawayu.
Setelah mereka berdua mengalahkan anak buah Tagawayu, jadilah pertarungan antara Ayaka dengan pria yang telah membunuh ayahnya dulu dengan menggunakan samurainya. Di situ, Ayaka kembali berhasil mengalahkannya. Dan tiba akhirnya di mana Ayaka bertarung dengan pria Amerika yang bernama Kizu. Pertarungan pun dimulai. Tampak Ayaka sedikit kesulitan melawan Kizu. Saat Ayaka hampir kalah, datanglah Natsuki membantunya. Setelah itu, mereka berdua bersatu untuk melawan Kizu. 姉ちゃん、私がわかるの？奪った男、妹の人生をめちゃくちゃにした男。Setelah melalui pertarungan yang cukup sengit, akhirnya mereka dapat mengalahkan Kizu. Dan terakhir, Ayaka juga membunuh Tagawayu hanya dengan satu pukulan mematikannya. Adegan ditutup di mana mereka berdua yang sedang berlatih di pinggir pantai. Dan film pun berakhir.